Aromanya betul-betul menggugah selera dan aroma mie yang tergorengnya juga keluar. Rasa gurihnya perfect, enak banget. Harus segera dicoba ya. Hai guys, kita jumpa kembali di channel kesayangan kalian semua, yaitu Simple Rudy. Masak apapun jadi gampang. Nah, resep yang saya akan spill kali ini itu banyak penyukanya di segala usia. Dan cara pembuatan juga simple, sederhana, tapi cita rasanya enak. Dan banyak sekali peminatnya. Langsung aja kita akan membuat, yaitu mie goreng. Nah, langkah pertama saya akan campur semua bumbunya supaya kita tidak tergesa-gesa. Dan bumbu ini juga bisa dibikin misalkan 2 atau 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat juga tidak apa-apa. Nanti akan disimpan dalam lemari es juga dia tahan ya. Nah, ini saya akan campurkan semua bahan-bahannya di sini ya. Pertama, ini ada kecap manis 2 sendok makan. Kecap manis ini hanya ada di Indonesia ya. Nah, biasanya kita sangat beruntung karena kecap manis ini di samping pekat juga cita rasanya enak. Yang menyukai juga banyak ya. Kemudian kita masukkan kecap asin 1 sendok makan. Ya. Nah, kemudian 1 sendok makan saus tiram ya. Ada cerita lucu tentang saus tiram. Ini sebetulnya penemuannya tidak sengaja ya. Jadi ada salah satu orang merebus tiram, tapi dia lupa, jadi terlalu reduce, tapi pas dicicip itu cita rasanya enak banget ya. Nah, terciptalah saus tiram ini. Nah, kemudian desaku bawang putih bubuk, terbuat dari bawang putih segar pilihan dengan kualitas baik, terciptalah desaku bawang putih ini. Dia sudah bebas dari aroma langu dan gurihnya semakin membuat masakan kita, apapun yang kita masak, menjadi gurih dan lezat ya. Kita masukkan 1 saset seperti ini. Oke, dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan kalau misalkan kita menumis, kemudian bikin cah atau bikin apapun termasuk sampai yang berkuah. Nah, ini dia, yaitu ladaku merica bubuk. Kita masukkan 1 saset ya. Nah, aromanya, harumnya khas ya. Dan kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam. Ya, kemudian kita aduk dulu sampai rata. Ya, air yang digunakan sebanyak 3 sendok makan. Nah, kalau bikinnya sekaligus juga bisa ya. Nah, ini sudah siap sausnya. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini bahan-bahan lainnya selain mie ya. Bawang merahnya kita rajang terlebih dahulu ya. Ya, ini 4 buah bawang merah. Oke, saya akan ambil mie-nya. Nah, ini mie-nya yang kita gunakan bisa mie kuning yang segar seperti ini atau mie basah dipanggilnya ya. Atau kita bisa merebus dari mie telur yang kita rebus, kemudian kita tiriskan, kita kasih minyak sedikit ya. Ini jumlahnya sebanyak 500 gram ya. Oke. Nah, saatnya kita sudah bisa memasak sekarang ya. Kita panaskan dulu 5 sendok makan minyak goreng ya. Kalau kita membuat mie goreng itu sama seperti kita membuat nasi goreng. Aroma tergorengnya mie itu harus keluar ya. Kita nyalakan apinya. Saya menggunakan api sedang ke besar sedikit ya. Nah guys, kalau kita memasak sesuatu, kita harus betul-betul persiapkan dulu preparationnya sampai selesai ya. Karena kalau kita menggunakan api yang cukup besar seperti ini, kita tidak ada waktu lagi misalkan merajang bawang merah seperti tadi ya. Kalau kita melakukan hal seperti itu, membuat nanti timingnya berubah pada proses pemasakannya. Dan pengaruh terhadap rasanya nanti. Nah, ini minyaknya sudah cukup panas ya. Pertama langkahnya adalah bawang merah. Kita tumis sampai harum dan matang ya. Nah, kalau buat yang belajar masak tapi pengen tahu harum dan matang seperti apa, lihat aja bagian terluar dari bawang merahnya itu kalau sudah mulai menguning, itu sudah cukup. Pasti dia harum dan matang ya. Tapi jangan lupa, setiap menumis harus diaduk seperti ini ya, supaya kuningnya merata. Nah, ini sudah bagus ya. Kemudian kita masukkan telur 2 butir.
1, 2. Biarkan dia sampai harum ya telurnya. Nah, seperti ini kita tarik-tarik, jangan sampai terlampau kecil ya. Ini bawang merahnya juga tidak hangus ya. Nah, aroma telurnya sudah keluar. Kita masukkan bakso, kita aduk sesaat. Ini juga harus kena dengan minyak goreng ya, 4 buah. Sudah mulai wangi, baksonya juga sudah mulai wangi ya. Oke, sekarang kita masukkan campuran sausnya tadi atau campuran bumbunya ya. Harus kena dengan minyak goreng seperti ini ya. Biarkan dulu sampai dia berbuih ya. Caramelize-nya itu yang membuat berbeda. Lebih nikmat rasa mie gorengnya ya. Ini sudah bagus. Sayurnya masuk dulu ya. Ini ada kol 100 gram yang dirajang kasar. Sawi hijau 75 gram, ini dipotong 3 cm. Ini isinya sayurnya boleh sesuai selera. Mau pakai bocoy, cuwiwis, atau apapun juga boleh. Kolnya bisa kol, juga bisa sawi putih. Ini kita aduk dulu sampai rata. Sampai cukup layunya seperti ini. Nah, ini saatnya mie-nya masuk ya. Kita ratakan dulu sampai dia terlumur dengan bumbu ya. Aromanya sudah keluar nih. Ya, biar tercampur rata. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini ada bagian mie yang di belakang. Ini di bawah sudah mulai karamel ya dengan kecapnya. Nah, ini sudah cukup. Wangi mie gorengnya sudah keluar ya. Nah, kemudian saya akan hidangkan. Nah, sekarang ini jangan lupa ya, tinggal tambahkan acar seperti ini. Oke. Nah, mie gorengnya sudah siap disantap bersama keluarga tercinta atau menambahkan menu pada rumah makan, warung atau restoran kita. Buatan sendiri lebih cepat, kemudian cita rasanya juga lebih lengkap dan lebih enak ya. Saatnya saya akan memberikan food cost-nya untuk pembuatan mie goreng ini ya. Untuk pembuatan mie goreng semua bahannya termasuk kerupuk, juga acar, juga minyak, juga gasnya, itu modalnya Rp25.000 karena jadinya cukup banyak, hampir 2 porsi ini ya. Nah, 1 porsi ini aja boleh kalau misalkan dijual seharga Rp30.000, jadi nilainya jadi Rp60.000. Keuntungannya sudah lebih dari 100%. Tapi mie-nya harus enak ya. Resepnya simple bukan? Dan cita rasanya tidak kaleng-kaleng loh. Jadi subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Menekan tombol lonceng itu penting banget ya, supaya kalian nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.